Halo teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya ingin informasikan satu hal kepada Anda semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan dari sekian banyaknya video yang saya upload, bahwasanya tujuan kita pada dasarnya adalah mencapai kebahagiaan. Dengan bahagia kita bisa mencapai segalanya yang kita inginkan. Tetapi untuk bahagia tidak sesederhana seperti apa yang kita pikir, karena boleh jadi di dalam diri kita masih ada sebagian hal atau sebuah kejadian yang masih sangat melekat, dan itu kejadian negatif. Sering saya sebut dengan istilah luka batin atau kesedihan atau penyakit hati. Dan jika semua itu masih berada di dalam diri kita, maka kebahagiaan akan semakin jauh untuk kita dapat. Perlu cara-cara khusus untuk mengatasi luka batin tersebut, perlu cara-cara khusus untuk mengatasi kesedihan tersebut. Untuk itu saya mengundang Anda untuk mengikuti kelas healing atau kelas penyembuhan luka batin yang akan saya adakan pada tanggal 11 Juni secara online. Untuk pendaftaran dan informasinya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu pendaftaran Anda. Kita akan selesaikan semua permasalahan batin Anda hingga benar-benar Anda mendapatkan kebahagiaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channelnya Gus Baraja. Ini menyambung pembahasan kita sebelumnya. Ya, tentang bagaimana cara bahagia itu ya. Iya, sebenarnya esensi bahagia itu yang kayak gimana sih? Apa sih sebenarnya bahagia itu? Karena kita cari-cari, tapi bisa jadi kita nggak paham nih. Yes. Apa sih yang sebenarnya kita cari? Saya juga nggak tahu cara teman-teman mendefinisikan bahagia itu seperti apa. Karena bahagia sendiri itu rasa, Mas. Dibagi menjadi beberapa. Senang dan gembira, ya kan? Itu ekspresi. Tapi esensinya juga bahagia. Karena bahagia itu dirasa, di hati. Tidak berwujud, tapi ada. Kadang-kadang orang mengekspresikan kebahagiaannya, ada yang dengan tangisan. Tapi bahagia juga. Sehingga kita tidak bisa membedakan tangisan dia itu tangisan sedih apa tangisan bahagia. Bahagia sekali lagi itu rasa. Ada yang mendefinisikan senang itu katanya bahagia. Tapi senang itu bisa saja orang, ya senang, gimana orang senang. Ya juga termasuk dalam bahagia. Nah kalau gembira bisa loncat-loncat. Karena itu salah satu bentuk ekspresi. Iya, kembali lagi ke senang tadi. Ada orang yang mengekspresikan rasa senangnya itu melalui hal-hal negatif. Ada, benar-benar. Ada yang senang ketika menyakiti orang lain. Gitu ya. Tapi pasti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Sangat. Itu sebenarnya cara dia membuat hatinya senang, sebenarnya bukan senang, cara dia menyakiti dirinya sendiri. Ya. Sebenarnya ada juga yang mengekspresikan rasa senangnya dengan berbagai macam cara yang jelas Allah larang gitu kan. Ya happy, ya disco dan lain-lain. Bagi mereka senang, tapi sebenarnya di dalam sanubarinya dia susah. Ekspresi senang kalau arahnya ke sana itu sebenarnya bukan senang. Cara dia menyakiti dirinya sendiri. Oke, baik. Bahagia itu bagaimana caranya? Bahagia itu seperti apa gitu? Bahagia itu even ketika Anda bisa menerima. Orang kalau bahagia, pada dasarnya hatinya terkoneksi pada Allah. Iya, benar. Karena memang kan banyak orang yang salah satu tujuan nih kayak mencari uang, mencari harta kan tujuannya ingin bahagia. Ingin bahagia. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang kaya, dia nggak bahagia, malah sampai bunuh diri. Banyak. Berarti kan dia sebenarnya salah memaknai sebuah kebahagiaan. Bisa mungkin diperjelas lagi nih tadi terkait bagaimana memunculkan atau kenapa rasa cukup atau gimana tadi? Ini, bahagia itu orang selalu menstandarkan ya. Kebahagiaan itu ketika mendapatkan sesuatu. Pada umumnya ini ya, kita bicara pada umumnya ya. Tapi kan sebenarnya itu kebohongan yang paling jelas. Betapa banyak orang bisa mendapatkan sesuatu, coba tanya hatinya. Benar bahagia apa enggak? Belum tentu kan? Belum tentu, tidak semuanya. Karena buktinya finalnya biasanya kan jenuh dengan itu. Hakiki kebahagiaan itu adalah sebuah rasa puas. Puas itu bukan harus diukur dengan banyaknya angka, banyaknya benda, banyaknya income atau pendapatan yang kita dapat. Bukan. Tapi bahagia itu sebenarnya ya rasa syukur itu sendiri, menerima. Syukur itu ya? Iya. Dan syukur itu pasti terhubung dengan Allah nih. Nggak mungkin syukur itu kita tidak terhubung dengan Allah. Iya, syukur kan terima kasih. Ya kalau ada yang bilang tidak terhubung dengan Allah, saya tanya balik, syukur itu maknanya apa? Terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Bingung lagi ngejawabnya. Endingnya nanti nggak bahagia lagi tuh. Iya, karena yang saya agak tangkap nih, karena mungkin rasa bahagia ini yang menghadirkan itu Allah nih. Ya karena kecintaan kita. Nah, otomatis agar
rasa bahagia itu muncul, kita harus terkoneksi dengan Allah. Misal contoh, bagaimana cara terkoneksi kepada Allah kan begitu. Ya banyak cara, termasuk yang mahdhah. Sholat, mestinya sholat itu juga membawa kita dekat kepada Allah. Iya. Dan munculkan rasa bahagia. Puncak malahan mas, Iya. di atas bahagia itu ketenangan mas. Hilang semua. Oke, gini, Mas Ron ini punya beban misalkan, punya beban. Jangankan sampai sholat deh mas, punya beban, punya ini. Sebelum sholat apa mas? Wudhu ya. Wudhu kan? Wudhu dulu. Entah kenapa seperti ada yang lepas, negatif itu lepas. Cuma sekedar wudhu loh, kata orang sekedar wudhu. Hanya interaksi fisik dengan air. Tapi itu membuat kita tenang. Seketika area kritis dalam diri kita melemah. Turun ya. Turun. Itu sudah tenang. Belum lagi sholat. Belum lagi sholat. Ketika setelah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Seperti seakan-akan semua hutang terbayarkan di sana. Belum lagi masih disunahkan berzikirlah. Ucapkan yang baik-baik. Habis itu berdoa ke Allah. Anda punya tanggungan berapa sekalipun itu ya. Kalau sholatmu benar-benar pakai rasa, udah deh, nanti Allah yang akan urus itu. Selesai. Selesai. Karena ada Allah ya. Iya. Makanya dulu saya sering dikatakan sederhana jawaban para guru itu kan. Kan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau misalkan orang tersebut masih sholat tapi masih keji dan mungkar, sholatnya dipertanyakan. Tetapi kalau tidak sholat lebih hancur lagi masalahnya gitu loh. Lebih hancur lagi. Karena sholat mengiring kita atau membawa kita pada vibrasi yang sangat di level tinggi. Yang positif kan? Yang positif. Itu pun nanti bahagia mas. Bahagia. Iya. Iya benar. Sebenarnya cara untuk bahagia itu sederhana. Sederhana. Tapi begini, ngomongin semua konteks cara ini, cara itu menuju kebahagiaan, memang mas, yang menjadi pemutus adalah karena kita tidak tahu esensi melakukan itu apa. Betapa banyak orang sholat tetapi masih dalam kegelisahan. Iya. Sekedar sholat ya. Ya. Sekedar kewajiban yang hanya ini perlu dituntaskan saja, Iya. dilaksanakan saja. Betul. Apa sih efeknya ketika saya sholat? Makanya diskusilah di sana dengan para guru, ya teman-teman. Kalau sudah bicara tentang hal-hal yang sangat sensitif seperti ini kan, bicara dengan guru, wahai guruku, wahai ustadz, wahai kiai, aku ingin belajar agar sholatku benar-benar bisa apa? Bisa menembus sanubariku seperti apa? Nah setelah itu, nah itu luar biasa mas. Setelah sholat kenapa Rasulullah mensunnahkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu ada maksudnya luar biasa. Kalau menurut kacamata saya, tapi itu saja sudah hadiah bagi saya mas. Ada syukur, ada pengakuan Allah yang Maha Suci. Nah, nanti disitulah bahagia didapat. Tetapi sekali lagi, jangan definisikan bahagia itu dengan gembira seperti Anda gembira mendapatkan sesuatu. Karena juga ada rasa bahagia itu yang tanpa dengan mendapatkan sesuatu. Ya, ketika sudah sampai di kebahagiaan berarti abundance, berlimpah. Orang kalau sudah berlimpah, doanya mustajab. Iya. Dan malah orang-orang yang berlimpah rata-rata kayak nggak butuh sesuatu. Sebenarnya nggak butuh mereka, karena dia sudah percaya betul. Iya. Jadi percaya itu tidak bertanya, percaya sama Allah. Dan di Quran ada ribuan bahkan jutaan mungkin janji Allah di sana. Yang bukan saya itu yang berjanji, tapi Allah yang menjanji. Kalau Allah yang berjanji, nggak ada kebohongan di sana. Makanya banyaknya orang yang paham dan dalam spiritualnya dia nggak minta sama Allah. Ya. Karena Allah sudah berjanji komplit sudah. Dia meminta dirinya sendiri untuk lebih fokus kepada Allah. Selesai. Dia nggak perlu meminta selain Allah lah ya. Betul. Tapi malah Allah cukupkan. Iya. Suatu saat kita akan bahas ini lebih dalam mas. Makanya definisi doa itu apa? Komunikasi mas. Komunikasi kita dengan Allah. Memposisikan Allah itu Tuhan kita Dan kita dan hamba. kita hamba. Iya. Bentuk bahwa diri kita hamba. Maka kita berdoa. Gitu. Nah berdoa jangan didefinisikan permintaan saja. Ya. Tapi juga sebuah pengakuan. Isinya pengakuan. Pengakuan mas. Dan untuk perkara kebutuhan kita Allah lebih tahu. Kayak doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Iya, Itu la kan ilaha illa anta subhanaka ini kuntu kuntu minadh minadh dhalimin. Dia tidak meminta ya Allah keluarkan aku dari ikan Nggak paus ada, ya Allah nggak gitu. Kan dia mengaku di mana letak dosanya. Iya. Dan pertama pengakuannya adalah harus mengaku kebesaran Akui Allah. Tuhan kan. Ya. Setelah itu Maha Suci Engkau ya Allah. Mengakui bahwa Mengakui. Allah yang Maha Suci. Yang terakhir itu yang keren itu. Mengakui kalau diri kita itu yang zalim Iya. terhadap diri kita. Iya, Allah tidak memberikan takdir yang negatif, enggak. Karena negatif dan positif choice dari hidup kita masing-masing.
choice dari hidup kita, karena sejatinya Allah itu memberikan yang terbaik. Iya. Cuma lika-liku itu muncul karena otak kita, karena pikiran kita, logika kita ya. Iya, termasuk penyembuhan luka batin itu juga salah satu lika-liku yang kita ambil sendiri. Makanya harus disembuhin, diberesin. Kalau sudah beres, sudah deh. Hidup lurus, hati tenang, Ya. hati kaya, berlimpah. Ya semua kemudahan-kemudahan itu pasti Allah berikan kita. Berarti luka batin itu sebenarnya kita yang menciptakan diri, ya kita yang menciptakan luka batin itu sendiri kan? Jelas itu. Saya jawab itu 1000% iya, kita yang ciptakan sendiri. Dan itu yang bikin kita jadi nggak bahagia. Iya. Ya Allah itu meng-ACC saja, karena itu maumu. Makanya saya dulu pernah bilang, terakhir nih Mas, bahwa Allah itu sedikit berikan wewenang yang indah, yang luar biasa untuk kita. Apa itu? Allah itu membiarkan kita bersangka, kemudian Allah berikan. Ya. Kenapa ke kiri sangkanya? Nah, kenapa kok kita malah sangkanya banyak buruknya? Kenapa nggak kita sangka baik? Kita memilih sangka yang baik atau sangka yang benar-benar kita inginkan? Karena nggak damai. Karena nggak damai hatinya. Nggak damai. Nggak bahagia tadi itu loh Mas. Nah. Balik lagi ke bahagia lagi. Iya, ya biasanya karena dia salah menyikapi kehidupan Iya. ini. Orang bahagia itu damainya super Mas. Ya, dia Ya nggak apa-apa lah, terserah lu. ridho ya, Ridho. ikhlas ya, Iya, wis dengan nerima. takdir ya, menerima. Iya. Karena sejatinya itu pasti baik untuk kita. Iya. Hanya kita mungkin banyak yang belum bisa melihat kebaikan di saat itu. Sudah gitu kan. menentukan di tengah-tengah perjalanan proses. Bentar, namanya juga masih proses gitu. Baru di tengah udah bilang kok begini nasib saya. Iya. Sabar, Bung. Sabar, Bung. Karena nantinya ketika sudah di final Anda mendapatkan takdir baik, Anda akan menyesal. Menyesal. Aduh, kenapa kemarin saya begini sama Allah? Kenapa saya bisa tahu itu, Mas? Karena saya pernah mengalaminya, Mas. Saya pernah murka sama Allah gitu, Mas. Iya. Minta maaf, minta ampun sama Allah gitu. Semoga menjawab teman-teman tentang bahagia. Ya, kembali semuanya kepada Anda semuanya. Insya Allah manfaat ya. Iya. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Kalau ada sesuatu yang keluar dari lisan kita itu sebuah kesalahan, maka tinggalkan. Tapi kalau ada kebenaran, sudah pasti itu hidayah atau ilham atau petunjuk dari Allah. Seperti itu, Mas. Silakan. Ya, itu. Terima kasih banyak ini Gus Baraja Ya, untuk sama-sama. sharing ilmunya Siap. dalam sesi Gus Baraja menjawab. Nah, tadi juga sudah menyinggung terkait kebahagiaan itu sulit kita raih karena kita masih menyimpan luka batin. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu caranya melepas luka batin dengan menyenangkan, dengan indah, sehingga efeknya kita jadi hidup itu lebih damai, lebih bahagia, bisa ikutin Ya. sesi healingnya kita secara online besok tanggal 11 Juni 11 hari Sabtu. di hari Sabtu jam 9.30 ya, Iya, insya Allah pagi. ya, pagi sampai jam 12. Nanti kita ada sesi terapi juga, ada sesi healing juga, dan di sini juga kita kupas nih itu sih yang buat kita susah bahagia. Kenapa kita masih menyimpan luka batin, dan bagaimana sih melepaskan luka batin gitu. Karena memang luka batin itu sederhana tapi menjadi beban hidup sebenarnya. Iya. Sederhana tapi efeknya besar. Efeknya besar. Efek Dan negatif anehnya, tapi. kok banyak orang malah senang menyimpan luka batin. Senang dan larut dan galau dan dinikmati. Malah dinikmati. Iya. Sampai Kalau jadi- saya menikmati yang enak-enak saja, ngapain ya menikmati sesuatu yang nggak enak? Sampai lagu galau aja malah dinikmati. Iya. Melo dia kan. Udah stop di situ teman-teman. Nggak usah terlalu dilarut-larutin kalau yang namanya luka batin. Ikuti seminar yang kita adakan atau kelas penyembuhan yang kita adakan pada tanggal 11. Cek di deskripsi. Silakan Mas Roni, kita pamit. Tinggal klik link yang ada di deskripsi. Nanti kita jumpa besok tanggal 11 Juni. Siap. Baik, terima kasih Gus Terima Baraja. kasih. Terima kasih untuk kembali. ilmu-ilmunya, Ya. untuk waktunya nih, Ya. selalu menemani kita Siap. setiap jam 9 malam. Dan Mas Roni, terima kasih sudah hadir di rumah saya. Iya, alhamdulillah sebuah kebahagiaan Iya. bisa ketemu dengan Nah, itu guru kan secara langsung. Itu kan kepuasan ya. Iya. Kepuasan. Itu terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Siap. Pamit, saya Roni Hendrawan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Taifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.